Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini saya akan melakukan kegiatan percobaan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Aplikasi ini dapat membantu kita melakukan percobaan secara virtual menggunakan aplikasi Iridium yang sudah kita install bersamaan dengan Java. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi Iridium Chemistry Lab, kita dapat melakukan percobaan virtual lab yang akan kita gunakan. Pada kali ini, saya akan melakukan percobaan titrasi asam basa, yang mana pada percobaan ini saya membutuhkan uh, beberapa alat dan juga bahan yang sudah tersedia pada menu di Iridium Chemistry Lab. Yang pertama, kita membutuhkan alat yang dapat kita cari di menu tools di glassware ataupun di instrumen yang kita butuhkan alat-alat untuk percobaan. Atau di menu yang gambar ada Erlenmeyer, ini juga dapat kita gunakan untuk menentukan alat dan uh, bahan apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita pilih dulu terlebih dahulu, yaitu kita butuh buret. Di sini ada buret yang berukuran 50 mili, karena saya akan melakukan percobaan titrasi asam basa pada asam asetat atau cuka makan dengan titrannya adalah NaOH. Kemudian kita akan memilih kembali Erlenmeyer yang ukurannya 250 mili. Kita letakkan di sini. Kemudian kita juga membutuhkan uh, beker glass. Kita butuh yang 250 mili. Kemudian kita butuh juga pipet tetes yang berukuran 25 mili. Kemudian kita juga membutuhkan labu takar atau di sini namanya adalah volumetric flash ya, yang ukurannya 100 mili aja. Nah, ini adalah alat yang akan kita gunakan dalam percobaan titrasi asam basa menggunakan virtual lab Iridium Chemistry Lab. Nah, untuk bahan yang akan kita gunakan, yang pertama kita butuh Aquarius atau distilled H2O. Sini kita klik 2 kali ya Bapak Ibu jika ingin mengambil atau menambahkan alat dan barang. Kemudian kita membutuhkan juga asam asetat atau yang kita kenal dengan cuka makan, yaitu CH3COH. Ini jenisnya adalah asam lemah, maka kita pilih di menu yang ini. Kita ambil CH3COH-nya, karena di sini ada yang 1 molar dan 3 molar. Kita ambil saja yang 1 molar. Nah, kemudian si CH3COH ini sebenarnya sebagai titrat yang tidak diketahui molaritasnya, tetapi karena ini di aplikasi sudah tertera, nggak apa-apa, kita pilih aja yang 1 molaritas. Kemudian untuk titrannya kita membutuhkan NaOH. NaOH merupakan senyawa basa kuat ya. Kita klik 2 kali untuk nutup. Kita tambahkan strong basanya di sini yaitu NaOH. Kita butuh yang 0,1 molaritas NaOH. Nah, untuk menguji larutan ini kita membutuhkan indikator asam basa, di mana kita di sini menggunakan indikatornya adalah penopten. Kita klik 2 kali, kita tambahkan. Nah, setelah alat dan bahan kita tambahkan kepada menu kerja kita akan melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita rancang sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengencerkan asam cukanya sebanyak 5 mili dengan air atau aquades 100 mili. Nah, pertama kita ambil dulu asam cukanya. Ini diklik, ditahan, kemudian kita pindahkan. Kemudian kita ambil pipet tetesnya, kita letakkan di atasnya sampai nanti bertemu dengan warna hijau. Artinya kalau sudah warna hijau kita bisa melakukan pengambilan sampelnya. Nah, di sini kemudian kita ambil dulu labu takarnya. Kita siapkan dulu labu takarnya agar kita mudah memindahkannya. Nah, kita akan mengambil larutan CH3COH-nya itu sebanyak 5 mili. Sebanyak 5 mili kita tulis di sini di bawahnya ya, 5 mili. Ini kita withdraw karena kita mau mengambil. Nah, setelahnya kita letakkan ini di ujung pinggir agar kita lebih fokus pada percobaan kita. Nah, yang 5 mili dari asam cuka yang sudah kita ambil dengan pipet, kita akan tambahkan di labu takar atau volumetric flashnya. Sini sampai dengan warna hijau. Nah, sudah kita tulis di sini berapa mili yang akan kita tambahkan ke dalam labu takar. Karena tadi perintahnya 5 mili, yang kita tambahkan juga 5 mili sesuai dengan jumlah yang kita ambil. Ini kita tambahkan. Nah, sudah berpindah sebanyak 5 mili. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, kita sudah punya asam cuka sebanyak 5 mili. Kemudian kita tambahkan aquades ke dalam labu takar itu sebanyak 100 mili sampai batas labu takarnya. Nah, di sini sampai hijau sudah kita lepas. Kemudian kita buat di sininya 100 mili karena tadi mintanya 100 mili dan tadi kita sudah menambahkan 5 mili, artinya sisanya kita cukup menambahkan aquadesnya sebanyak 95 mili saja. Oke. Oke. Oke, sininya 95 mili ya. Oke, kita tambahkan. Oke, sudah. Sekarang kita letakkan dulu aquadesnya di pinggir. Nah, karena kita punya larutan asam cuka 100 mili. Di sini kita bisa lihat suhunya 25 derajat Celcius, pH-nya itu 3,03. Nah, setelah kita membuat larutan asam cuka dari
mili yang kita encerkan tadi menjadi 100 mili. Nah, kita akan mengambil 25 mili saja dari larutan asam cuka yang sudah kita encerkan ini. Nah, kita ambil lagi pipet, kita letakkan sampai dengan ketemu warna hijau baru lepaskan. Kemudian kita buat di sini 25 mili. Jadi kita butuh 25 mili si cuka makan yang akan kita titrasi. Kita withdraw. Oke, sudah dapat kita 25 mili. Kita singkirkan dulu labu takarnya karena tidak menggunakan. Oke. Nah, kita membutuhkan Erlenmeyer untuk proses ini. Pada kenyataannya juga kita membutuhkan Erlenmeyer ya, agak mudah untuk menggoyangkannya. Nah, di sini kita akan menambahkan 25 mili cuka makan yang sudah kita ambil dari cuka yang sudah diencerkan tadi. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 25 mili. Oke, kita tambahkan. Oke, kita sudah dapat 25 mili. Nah, ini yang akan kita lakukan percobaan titrasinya. Sebelum kita melakukan percobaan titrasi, kita akan menambahkan indikator phenolphthalein sebagai penanda bahwa proses titrasinya itu berjalan ketika dia berubah warna. Maka ketika dia sudah berubah warna, maka proses titrasinya berhenti. Nah, kita tambahkan PP-nya. Di sini kita butuh PP-nya sebanyak 2 tetes, atau di sini kita ngambilnya 0,1 mili saja. Nah, kita tambahkan indikator PP-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita ragu apakah kita sudah mengklik nambahkan atau belum, kita bisa melihat volumenya di sini, volumenya bertambah. Ya, volumenya bertambah 25,1 mili karena tadi kita menambahkan sebanyak 0,1 mili. Baik, kita akan melakukan percobaan titrasi asam basa. Nah, kita butuh titrannya adalah NaOH. NaOH yang kita butuhkan itu adalah NaOH 0,1 molaritas sebanyak 50 mili. Nah, kita ambil glass beakernya, kita tambahkan NaOH di sini sebanyak 50 mili. 50 mili. Ini kita tambahkan. Nah, sekarang kita sudah punya NaOH 0,1 molar sebanyak 50 mili. Berarti titrannya itu diketahui berapa molaritas dan juga berapa konsentrasinya. Nah, di sini konsentrasinya adalah 0,1 molaritas NaOH dan 50 mili volumenya. Sedangkan untuk yang di Erlenmeyer, yaitu sebagai titratnya si CH3COH, itu kita tahu volumenya adalah 25, yang kita akan cari adalah berapa molaritasnya. Nah, 50 mili NaOH ini akan kita masukkan ke dalam buret. Nah, ini kita tambahkan sebanyak 50 mili sesuai dengan tadi kita ambil. Kita tambahkan. Oke. Udah selesai. Nah, maka oke. Kita rapikan biar lebih luas ya. Nah, kita letakkan si labu Erlenmeyernya sampai dengan warna hijau. Oh, kebalik ya Bapak Ibu. Karena saya mau mengalirkan NaOH-nya, jadi NaOH-nya kita pindahkan, maaf. Oke. Nah, karena proses titrasi itu kita harus mengalirkan NaOH-nya secara perlahan. Kita coba dulu, kita tambahkan sebanyak 5 mili saja dulu, 5 mili si NaOH-nya ke dalam Erlenmeyer. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa pH-nya si NaOH itu tadi ini 13, sedangkan pH-nya si HCl-nya 3,03. Nah, perlu dicatat pH sebelum dan sesudahnya nanti. Kita butuh 5 mili untuk kita tambahkan ke dalam Erlenmeyer, NaOH-nya kita tambahkan 5 mili. Oke, kita lihat di sini volumenya sudah berubah menjadi 30,1 mili. Belum terjadi perubahan warna, kita tambahkan lagi sebanyak 5 mili lagi. Tambah lagi karena ini sudah ada, tidak perlu ditulis. Kita tambahkan. Oke, ini sudah berubah menjadi 35,1 mili. Artinya kita sudah menambahkan 10 mili NaOH. Belum terlihat perubahan warna. Nah, sekarang kita coba karena sudah 10 mili, kita coba nambahnya secara perlahan. Kita tambah 3 mili terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ada sedikit perubahan warnanya, dan pH-nya sudah berubah menjadi 11,11. Kita tambah lagi menjadi 2 mili. Tambah. Oke. Nah, di sini volumenya sudah menjadi 15, pH-nya 11,79. Kita coba lagi, kita tambahkan sebanyak 2 mili. Oke, 42. Nah, di sini pH-nya yaitu 12,02. Nah, ini sudah terlihat perubahan warnanya untuk titrasi asam basa, si cuka makan dan NaOH.